Selamat datang di film horor, Suicide Forest Village. Jangan pernah menonton film ini sendirian. Gadis ini akan mati. Tetapi tidak mengetahuinya, tetapi dengan senang hati berbicara dengan para fans. Tempat dia berdiri sekarang disebut Desa Jukai. Dikenal sebagai tanah suci hilangnya nyawa. Jadi dia membawa gulungan lakban untuk menandai jalan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria lewat di belakangnya. Kodui Teo Anta. Tanpa diduga, setelah jatuh, benar-benar kehilangan jejak target. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. GPS dan kompas keduanya bergerak di luar kendali. Sinyal juga mulai mengganggu. Gadis itu buru-buru lari. Dia mendongak dan melihat sesuatu tergantung dari pohon. Klip ini menjadi gambar terakhir saat gadis itu masih hidup. Itu diposting online oleh satu orang baik. Gadis bernama Ana ini merasa bingung setelah menonton ini. Karena dia baru saja pindah ke dekat Desa Jukai. Dan Mayu, kakak perempuannya, baru menggali tas di tanah. Ketika dibukanya, itu adalah kotak hitam. Kura mencarinya di Google dan berkata, "Ini kotak kutukan. Jangan sentuh." Seorang paman yang lewat melihat kotak itu. Mengambilnya dan hendak membuangnya. Akibatnya, begitu dia berjalan ke jalan, terdengar suara ledakan keras. Paman itu sudah mati. Apa yang terjadi selanjutnya juga lebih tidak normal. Semua avatar grup obrolan Ana tiba-tiba berubah menjadi gambar orang mati. Itu tidak berhenti mendistorsi. Tangisan anak-anak juga tiba-tiba terngiang di telinga Ana. Dia dengan cepat mencabut catu daya. Di layar hitam, tangan kecil menyentuh bahunya. Keesokan harinya, dia pergi ke kuil untuk mengusir roh jahat dan berdoa memohon berkah. Ayah Kura adalah seorang biarawan. Dia terus melantunkan mantra ke dalam kotak kutukan. Melihat kepalanya berkeringat, kotak terkutuk ini pasti sulit untuk dihadapi. Ana yang mengintip juga takut dan lari ke aula. Lalu tiba-tiba di sampingnya sekarang muncul hantu-hantu goyah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu di dalamnya berbaring telungkup di tanah. Itu menempel di kakinya dan tidak mau lepas. 2 hari kemudian, kuil itu terbakar. Biksu terbakar sampai mati. Biksu terbakar hampir mati. Teman-teman datang ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Pada saat ini polisi juga datang untuk menangkap orang. Karena kamera pengintai menunjukkannya. Ana hendak membakar kotak terkutuk itu, jadi dia tidak sengaja menyalakan api. Secara logis dia harus dihukum. Tetapi melalui diagnosis dokter, Ana menderita skizofrenia. Harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Sejak itu, teman-temannya menghindarinya ketika mereka melihatnya. Tetangga yang mengetahuinya juga menulis surat kebencian di depan rumahnya. Nenek memberitahunya bahwa ibunya yang meninggal 13 tahun yang lalu juga orang gila. Ini adalah penyakit genetik keluarganya. Orang ini akan mati dalam waktu kurang dari 3 detik. Sesuatu jatuh ke tanah. Dia baru saja mengambilnya. Saksi melihatnya dan ingin menjadi gila. Kematian tragis mereka semua terkait dengan kotak hitam ini. Kotak ini adalah kotak kutukan. Legenda mengatakan bahwa begitu Anda menyentuhnya, Anda akan mengalami nasib buruk. Dan nenek mengatakan yang sebenarnya, suatu malam juga jatuh ke lantai anehnya tidak bergerak. Mati tanpa menutup mata. Jari yang terputus itu adalah jari nenek. Mayu tertidur di pemakaman karena rasa sakit dan kelelahan. Dia tidur terus dan tidak bisa bangun. Kemudian dia menemukan dirinya kembali ke 13 tahun yang lalu. Saat itu, ketika Ana masih muda, dia tidak sengaja melihat kotak hitam di gudang saat bermain. Ibunya ketakutan setengah mati ketika dia melihat itu. Jangan. Karena untuk mematahkan kutukan tersebut, ibunya berinisiatif pergi ke Desa Jukai untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi anak dia Ana dan Mayu. Mayu terbangun dari mimpinya dan ingat bahwa sahabatnya Rinka juga menyentuh kotak kutukan. Dia bergegas untuk memperingatkan. Tapi sayangnya sudah terlambat. Kemarin, Rinka merasa seperti telah dihantam oleh roh jahat. Dia mengikuti tangisan bayi dan merunduk ke pipi air yang suram. Dan sekarang tidak ada kabar lagi. Orang sangat khawatir. Mereka membuka aplikasi untuk menemukan orang. Lokasi Rinka ada di Desa Jukai lagi. Tapi mereka melaju ke jalan yang berkelok-kelok dan mereka masih tidak melihat Rinka. Hanya melihat seorang lelaki tua memegang buku harian Rinka. Dia bilang dia menemukannya di hutan. Orang tua itu mengingatkan mereka. Hutan ini 100 tahun yang lalu adalah tanah terlarang.
Di masa lalu, ketika mereka lapar, orang-orang mengasingkan orang sakit dan tua ke tempat ini. Biarkan orang tua menunggu untuk mati. Sejak itu, kebencian tumbuh semakin besar. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai besok. Untuk mengikuti regu pencari ke dalam hutan untuk menemukan Rinka. Setelah mencari beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak. "Jangan!" Mereka menemukan Rinka. Tapi dia terjebak di pohon untuk waktu yang lama. Hanya Ana, Mayu dan Kura yang masih hidup sekarang. Kutukan itu datang terlalu cepat. Tepat ketika Mayu tidak memperhatikan. Kura mengambil pisau dan mengambil nyawanya sendiri. Orang tua itu menemukan Mayu di ruang operasi. Dia menceritakan sisa cerita tentang desa Jukai. Orang-orang miskin yang terlantar. Beberapa orang tidak mati dengan kelaparan. Jadi membangun sebuah desa jauh di dalam hutan. Dari kebencian orang. Jadi kotak kutukan lahir dari itu. Sekali waktu, dia melewati hutan ini. Lalu tiba-tiba melihat dua saudara perempuan berlari keluar. Mata adik perempuan itu sangat aneh. Kemungkinan besar telah melihat desa Jukai. Kedua saudara perempuan itu adalah Ana dan Mayu hari ini. Di malam hari tanpa tidur, Mayu tiba-tiba pergi untuk mengangkat karpet di lantai. Melihat bahwa lantai ditutupi dengan garis yang digambar tangan dari penduduk desa Jukai. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar tetapi tidak melihat siapapun. Tapi itu menunjukkan 10 wajah dalam fokus. Setiap kali dia menekan Rana, pemandangan menakutkan muncul. Akhirnya, kotak terkutuk itu muncul entah dari mana. Mayu membawa kotak itu kembali ke desa Jukai. Dia ingin mengembalikannya ke pemilik sebelumnya. Tanpa diduga, dia jatuh ke dalam mimpi reinkarnasi. Anggota yang melakukan petualangan 1 detik yang lalu mengira dia telah diselamatkan. Tapi sedetik kemudian dia digantung di pohon dan menjadi tusuk sate daging manusia. Setelah bangun, Mayu mendapati dirinya terikat. Teman-temannya yang sudah meninggal, tersenyum jahat mendekat. Mereka mengancam akan mengambil jarinya. Jika kamu melakukan itu, kamu akan berteman dengan kami. Di saat bahaya, ibunya yang sudah meninggal hidup kembali untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dengan panik, Mayu jatuh ke dalam lubang yang dalam. Di saat putus asa, dia akhirnya mengingat adegan itu 13 tahun yang lalu. Ibunya, untuk mematahkan kutukan, membawa anak-anak ke desa Jukai. Hutan yang lahir dari kebencian telah mengikat yang erat Ana, menolak untuk melepaskannya. Setelah jatuh ke dalam lubang, ibu tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia menangis sambil menyuruh kedua anak-anak itu untuk melarikan diri. Di bawah persimpangan ruang dan waktu, Mayu menggali dan menemukan tulang sisa-sisa ibunya. Dia juga memahami kebesaran cinta ibu. Tapi kebencian desa Jukai tetap tidak melepaskan Mayu. Anggota badan mereka yang diamputasi berubah menjadi pohon. Dan kemudian berubah menjadi hantu yang ganas. Pada saat yang sama, Ana di rumah sakit jiwa telah kehilangan jiwanya. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kakaknya. Menurut aturan desa Jukai, harus ada pengorbanan agar siapapun dapat bertahan hidup. Ana menyeka air matanya mengatakan selamat tinggal pada kakaknya. Biarkan ribuan tanaman merambat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kurang dari 1 menit kemudian, jiwanya menjadi bagian dari pohon ajaib. Dan daging juga menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit jiwa. 13 tahun yang lalu, lelaki tua itu menyelamatkan 2 saudara perempuan ini. 13 tahun kemudian, lelaki tua itu menyelamatkan sang kakaknya lagi. Nasib ajaib ini telah menempatkan tanda tanya untuk film ini. Film ini berdasarkan legenda rakyat folk. Tapi yang disampaikan film ini adalah harapan, kasih sayang dan persahabatan. Kita semua memiliki saat-saat ketakutan dan kepanikan. Tapi ada cinta di sisinya untuk melindungi. Maka kita akan memiliki kekuatan keberanian. Di akhir film, seorang gadis kecil melihat kotak terkutuk di garasi. Sepertinya nasib buruk ini akan terus berlanjut. Oke, film hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.